Well, hello. Welcome to Shin. Kita koreografi berapa lama tuh tadi? Oke, kalau kalian fans Rider ini dan fans Kamen Rider, pasti kalian udah tahu lah. Apalagi dengan gini di akhirnya. Ini Heisei, Kamen Rider pertama Heisei. Kamen Rider Kuga. Yang kita bahas SAF milik bapak ini. Coba apa SAF-nya? Jadi SAF-nya itu adalah Rising Pegasus, Yes. Rising Titan, Yes. sama Rising Dragon. Oke. Ini kayaknya barang-barang lumayan akhir tahun lalu apa tahun ini lupa. Aku paling tahu kalau SAF Shinkocho Seho paling laku berapa dari seri Kuga. Iya, karena Kuga itu kebanyakan yang beli Dam ya. Iya. Itu umuran Kachiya tuh, anak-anak tahun 90-an. Kenapa? Karena tahun 2000-an itu kan Kuga sempat muncul di layar kaca TV Indonesia juga. Ya, nonton pagi-pagi juga ya. Jadi, Oke. oh bukan pagi dulu. Apa? Sore? Kuga itu munculnya sore. Dan kenapa Kuga itu menurut Kachiya, Adam? Adalah salah satu Kamen Rider yang favorit banget dan banyak banget yang beli, banyak banget yang suka. Karena Kuga itu sering muncul. Karena sebelumnya paling terakhir kan kalau di seri aslinya itu kan tahun terakhirnya yang hitam itu, Ya. Ultimate. Ya, habis Terus itu tiba-tiba di Decade ada Rising Ultimate. Rising di mana Ultimate. dia dapat upgrade-nya untuk Ultimate formnya. Nggak masuk akal. Ya. Terus Ultimate harusnya form terakhir dikasih Rising. Rising. Aduh. Habis itu ada varian dua matanya beda. Bener. Di mind Hitam control sama hitam merah. atau merah. Ini dua, satu lagi Dragon, Pegasus, Titan. Titan. Form favorit aku Titan. Ya. Tapi aku lebih suka Titan biasa. Itu kalau misalkan kalian main game PS1 ya dulu tuh ada game Ya, PS1 ya. tahu, Dan tahu. Titan tuh udah nggak bisa diapa-apain. Nah, Kalau jalannya misalkan lihat. dia udah pakai jurusnya dia, pakai skillnya dia, Yang nusuk ini kan? yang nusuk itu darah kurang banyak. Terus kalau udah lagi jalan, Dia nggak bisa di cancel. nggak bisa lari. Kalau Titan sebelum upgrade ya, yang form aku paling suka yang warnanya silver ungu. Kalau ini kan ungu emas, armor ungu dia emas. Kalau Titan biasa armor silver, aksennya ungu. Kalau itu muncul waktu lawan gurita yang nembak. Pokoknya Kuga itu bukan apapun ya, yang bentuknya sama apapun. Misalnya kan kalau Dragon tongkat, ya, dia ngambil railing, dipegang lama berubah jadi tongkat. Ya, Ini pistol sih pistolnya detektifnya. polisi kan. Dasar maling. Kalau yang ini stang motornya. Stang motor diambil tuh berubah. Aku paling ikonik. Pokoknya aku paling suka form ini emang dari dulu. Oke. Nah, oke. Seperti biasa Shinkocho Seho, boxnya seperti box iPhone. Berasa eksklusifnya. Rising Dragon. Dan langsung seperti biasa, langsung ditunjukin figura dulu di blister pertama. Warna Dan biru. emang Shinkocho Seho tuh bentuknya lebih orang ya. Ini aku suka Shinkocho Seho tuh dia soalnya waktu nge-scope sambil mikirin kita bikin ini kayak ada orang pakai Di kostum. dalamnya ya, pakai kostum. Oke, jadi ini bisa lihat dulu. Dan aksesoris berikutnya seperti biasa, tombak ikoniknya sama ada 3 set tangan. Nah, kalau misalkan yang membedakan Rising sama yang biasa itu ada emasnya mereka ya. Sama kalau di senjatanya ada upgrade-nya juga. Kalau yang dulu tongkatnya ujungnya bulat-bulat doang, kayak tongkat biasa. Kalau ini lebih ke spear, soalnya ada kayak pisau baton gitu aja. Aku dulu punya mainannya yang di X-nya tongkatnya Dragon. Tongkatnya kalau di serinya kan tiap dia pakai ada suara swing, 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 swing. Itu di ujung mainannya ada bel-bel bola kecil. Jadi kalau kita gerakin ada suara kerincing-kerincing gitu juga buat itu aku kocak sih. Oke, aksesorisnya. Oke. Ini kemainannya. Kita keluarin dulu. Ada bulu. Ini kurang lebih sama kayak SAF Kuga yang lain sih. Soalnya kan form-form yang lainnya bukan form lain. Form ini hampir sama form IT. Yang bikin beda cuma satu warna. Dua, kalau nggak salah Mighty armor shoulder-nya lebih gede. Sama paling desain armor dadanya, tapi hampir semuanya sama sih. Kakinya begini sama. Matanya, helmnya cuma ganti warna matanya doang. Sama kalau bedanya Rising di tangannya ada tulisan-tulisan Gronggi-nya. Dan baru ketahuan di akhir seri ternyata Kuga itu juga Gronggi. Gronggi juga. Nah. Makanya kan sebenarnya mereka tuh bilang Kuga tuh bagian dari mereka sebenarnya. Makanya Kuga nggak boleh kebanyakan ngebunuh monster juga. Ya, makin kuat juga soalnya ntar lama-lama jadi kekuatannya bisa ngancurin dunia juga. Karena kalau misalkan Kuga itu dia jadi ultimate, dia bisa antara ultimate-nya yang jadi jahat atau ultimate yang dia bisa kendaliin.
untuk detail SAF Shin Kochouseho ini udah bener-bener ya ini kalau misalnya kan banyak kan orang fotografer figur yang beli Shin Kochouseho dia foto dengan perspektif biar kelihatan figur gede terus dia bilang ngapa dia coba copy scene dari filmnya jadi yang top tangan atau apa kalau ini nggak ada ya Nggak ada. ada yang di merah doang ternyata. Kalau kan soalnya ciri khasnya itu kan di merah ya. Yes. Untuk artikulasi Kuga kita harusnya mayoritas sama, cuma ntar kalau ada perbedaan aku kasih lihat. Biasa SAF itu kalau kepala dia luas banget untuk artikulasi kepala. Kecuali desain Armora nggak halang ya, tapi kalau nggak ya beginilah. Dan SAF itu sebenarnya salah satu yang artikulasinya enak sih Dan. Yes. Nah untuk ke tangan bisa naik ke sejauh ini, ada bicep swivel biar bisa muter. Habis itu tangannya juga bisa muter kok, jadi full muter juga. 360 derajat ya. Dan ini yang aku suka dari simple desainnya Kuga ya. Action scene-nya Kuga di filmnya kan ya lompat nggak keganggu sama armor ya. Untuk artikulasi sikunya dia bisa sedalam ini, dimana menurut aku udah bagus banget. Tangannya bisa muter gara-gara ada ball joint, sama tinggal bisa swivel sedikit, tinggal kalian atur aja kalau mau pose-pose tertentu. Kita turun ke dada, dimana dia bisa sejauh ini ke belakangnya, ke depannya sejauh ini. Soalnya desain armor depannya lebih tebel ya. Yang aku suka dari Shin Kochouseho, dia ada gimmick agak naik turun dikit di armor. Kayaknya baru nyadar tuh. Itu kan promosi-promosi awal Shin Kochouseho kan. Jadi bisa kayak gitu ya. Jadi kayak di dalam armor dada itu ada joint yang bisa kita tarik sedikit jadi naik lebih tinggi biar pose-posenya bisa lebih lagi. Oh, baru tahu. Tapi kalau misalnya KC mau pose statik atau dadanya nggak terlalu gerak biar rapi, bisa diturunin sedikit. Oh ya maklum, Kaca kan jarang main SAF ya. Kaca di SAF cuman jarang dimainin. Dimana dia juga ada full range. Pinggulnya ya berarti ya. Bener-bener luas lah. Soalnya kan ini kan form paling atletik dia. Iya. Yang lompatnya tinggi. Dan yang bikin bedanya rising form, itu kan di beltnya ada upgrade juga yang warna emas nih, di sabuknya. Itu bikin semua batu arkelnya tuh jadi warna emas. Walaupun dia ganti form warna lain. apapun tetap warna emas kan. Kalau yang base-nya, misalnya dia Dragon warna biru, kalau Mighty warna merah. Tapi kalau di rising form semuanya gold. Turun ke artikulasi kaki, dia bisa ke depan sejauh ini. Bisa dari ke depan juga bisa kita kesampingin juga sedikit, jadi bisa lebih action pose. Terus balikin lagi turun. Tapi kalau mau split juga lebih, split segini lah. Maksimalnya ke situ ya? Segini maksimalnya. Nggak bisa yang over banget. 90 derajat. Soalnya artikulasi kakinya ini bagian paha ke pinggul ya, itu agak beda dibanding SAF lain. Nah kalau ke belakang agak sedikit ketahan soalnya hampir ke mayoritas figur sekarang bagian bokongnya ke skop. Jadi ke belakang juga susah. Paling segini. Ya. Dan menurut aku lumayan lah. Kita turun ke dengkul. Untuk dengkulnya dia bisa sedalam ini. Yang menurut aku udah cukup sih ya. Turun langsung. Biar nggak lupa di paha ke pinggulnya ada artikulasi swivelnya juga. Jadi bisa gimana nih ngasih lihatnya. Bisa kalian pelintir sedikit untuk kayak orang beneran lah ya. Beneran. Turun lagi ke paling bawah yaitu kakinya. Dia bisa naik sejauh ini. Bisa turunnya segini doang. Ada toe artikulasinya ya? Ada toe articulation. Jadi jempol dan kaki-kakinya bisa bergerak juga bagian ujung sepatunya. Dan untuk full artikulasi ada swivel, begini kali. Oke, begini. Biar bisa kakinya begini, sepatunya. Ada angle-angle-nya. Untuk pose-pose yang action pose. Nah, untuk mayoritas SAF Kuga harusnya sama semua, kecuali kayak aku bilang tadi gara-gara shoulder armornya beda-beda, mungkin itu perbedaannya. Iya. Tapi untuk yang figur ini, yang paling bikin beda pasti aksesorisnya. Yaitu tombaknya sama 3 tangan. Kalau ini kan spear. Kalau form sebelumnya ini polearm. Soalnya nggak ada ujungnya, nggak ada ujung lancipnya. Tapi ini kalau Kaci lihat dia ada detailnya, bisa kelihatan ini form dulunya. Iya, form dulunya yang cuma bandul gitu aja. Yang batu kristal ini yang bulat ini itu ujung form dulunya. Iya, ujung pertamanya kan. Jadi ditambahin biar panjang tajamnya sekarang kan. Benar-benar ditambahin spearnya. Oke, kalau mau kalian pose ikoniknya tinggal ambil satu tangan. Sana masukin aja pelan-pelan dulu. Dan ini kecil ya. Ini tongkatnya agak bukan ringkih ya, agak kecil. Jadi kalian mungkin mending hati-hati juga pas mainin, bisa gampang patah. Bisa patah. Ini mereka bikin seakurat sama di seri mungkin. Jadi untuk skalanya ya.
Di sini tuh di apa nih, di tongkatnya di bagian yang emasnya ini ada tulisan-tulisan Gronggi ya. Dan di sini juga ada. Oh iya. Walaupun nggak detail banget. Nah, Tapi maksudnya mereka niat gitu. mereka bener bikin seakurat di seri mungkin. Nggak akan pasang di sini. Habis itu kalau mau tangan ikonik lagi kita ambil yang tangan kungfunya. Pelan-pelan. Oke. Udah tuh. Ini pose dia nombak Gronggi ya. Habis itu dilempar ke laut. Ya, ini aku udah posein. Oke. Kayak Ini dia mau- ceritanya Grongginya maksudnya ditombak gitu. Aku inget ditombak, terus dilempar ke laut, terus meledak udah game. Tapi ya, ini dia untuk artikulasi. Tapi keren banget. Tinggal, ya kalau menurut aku tinggal apa ini sih Aduh, yang, keren yang banget dia sih, lompat mau aduh. nusuk. Tinggal ada base aja, Keren ya banget. kan? Kayak lagi lompat lagi mau nombak. Ini emang aduh, kalau misalkan ada 1/6-nya ya pasti lebih gila lagi sih. Per 6 dengan artikulasi ini. Iya. Cuma bahannya harus plastik semua kalau gitu. Iya sih. Kalau Karena gini, kalau misalkan suit kan kain- jadi rah. Iya, kalau misalkan kain, terus Hot Toys kan lagi bikin kamera juga. Terus atau 3-0 atau Hot Toys kan terakhir sempat bikin Shadow Moon sama Black Sun kan. Iya. Kalau misalkan mereka masuk ke lini Kamen Rider, takutnya adalah mereka kan pasti pakai bahan-bahan beneran Iya. tuh. Nah, itu yang berisiko untuk kelotok-kelotok dan sebagainya macamnya. Duh, keren banget kalau di mod Cuma kayak aku- gimana aja keren iya. banget. Tapi itu adalah bukti ya bahwa Iya. ini produknya sangat bagus dan keren banget. Tepuk tangan untuk Bandai karena bikinnya sangat bagus, sangat detail. Jadi kita itu Masih pengen ya, mainin. pengen mainin terus karena artikulasinya keren banget. Kita lanjut ke Rising Form berikutnya yang debut habis dia. Kita langsung ke Pegasus. Ini boxnya sama seperti box yang Dragon tadi. Tinggal kita buka aja pelan-pelan, Mbak. Oke, sama aja sih ya. Bener-bener langsung figurnya dulu, warna hijau. Clamshell berikutnya yang ada ke crossbow sama ada 6 tangan juga sama. Biar saya ada yang dimainin, saya buka aja ini juga langsung. Artikulasi kurang lebih pasti sama lah ya. Kurang lebih sama. Yang bikin beda kan desain armor apa ya? Bukan desain armor ya? Apa ya? Motif armor ya? Apa sih? Dia kan kekuatan lompat kan emang dia kan. Nah, untuk armor yang ini yang bikin beda itu dia ada satu shoulder armor yang lebih Ya archery. lebih ke armor archery. Ya, so dia di tangan sebelah kanannya ada kayak armband tambahan. Itu doang sih. Kalau artikulasi, nggak ganggu juga sih. Shoulder pad yang beda ini, mungkin kurang lebih hampir sama. Artikulasi nggak ada yang terlalu beda. Ini bisa kayak lempar tombak gitu kan. Makanya. Tuh keren banget. Sambil saya cek lagi. Oh, mungkin ini agak beda dikit kali. Kerah armornya kan beda desainnya sama Dragon. Dia lebih agak naik Ada dikit. necknya lah, Lebih naik dikit, tapi nggak terlalu juga. Kita langsung aja deh ke aksesorisnya. Soalnya artikulasi ternyata sama, kurang lebih sama. Oke, kalau untuk ini dia Nah, yang bedakan ini nih tembak yang kayak tahu nggak tembak laut. Oh, Kayak crossbow laut. iya. Aduh namanya. Yang buat orang buru dalam air kan? Iya, jadi ini tuh kayak bener-bener kayak spear yang Spear gun. spear gun. Spear gun. Kayak di filmnya ada gimmicknya, yaitu kalau dia tarik ini kebuka dan yang ditarik ke belakangnya ya. Panjang juga. Ditarik ke belakang kan Pegasus tapi logonya Sagittarius. Iya. Panah, iya kan? Benar. Kelihatan kayak senjata form Pegasus biasa ditambahin upgrade doang, ditambahin Iya. upgrade ini nih. Soalnya masih kelihatan kayak ini ditambahin aksesoris nih sama kayak di serinya. Tapi emang kalau sebelum di upgrade kan nggak sepanjang ini nih. Nggak ada ini dulu. Iya, Nggak ada kayak apa nih pisaunya ini nggak ada nih. Iya, nggak ada spearnya. Nggak tuh ada kan. spearnya. Kalau tarikannya masih ada, panahnya juga masih ada. Nah, kita pasang dia ke tangan dia. Agak susah sih kalau yang dia pose Iya, dia iya. sambil narik gitu kayak beneran. Cuma Udah oke lah. Paling Ceritanya kayak udah lepas. Habis dilepas gitu aja. dia kan nembak yang lebah ke atas bener-bener. Iya. Salah satu menurut aku pose. Tapi waktu yang lebah itu kan baru pertama kali berubah jadi Pegasus dia. Itu pun Pegasus biasa, bukan Pegasus Rising. Rising. Nah, kalau kalian jago fotografi, apalagi kayak yang tadi aku bilang, bisa ini bikin recreate Iya, scene. recreate Nah, scene-nya. Benar-benar. soalnya bener-bener proporsi, desain armor, detailnya. Tinggal dirapiin dikit-dikit lah pakai Photoshop. Sama kalau kalian pinter foto sama kalian pinter ngeposein juga bisa ketutupan kayak ini kan agak kelihatan aneh lah ya. Iya. Bisa kalau misalnya kalian pinter tinggal di-anglein atau angle fotonya gimana jadi kelihatan Atau nanti natural. kan juga bisa diedit juga dan Bisa recreate scene di ininya di serinya. Oke, langsung ke form yang favorit saya, Titan. Dimana beratnya setengah mati. Tidak bisa kalau lari, satu cuma
defense-nya tidak ada kalahnya. Ini dia isi figurnya langsung. Dan yang bikin beda Titan dari Rising Titan dari Titan pedang kedua. Oh iya. Nah, itu random sih. Yang lain cuma dapat ujung lancip tambahan. Dia senjata udah lancip dapat 2. Jadi kita keluarin aja. Silakan pegang dulu. Yang ini dia pedang kedua kayak aku bilang tadi. Abis itu yang bikin beda dari pedang Titan yang biasa sama Titan Rising hampir sama kayak yang Rising yang lain juga ya. Dia ada ekstensi tambahannya lagi lah nih. Harusnya kalau yang Titan biasa pedangnya lebih kurus lagi di sini. Habis itu ada kayak gimmicknya dia tuh pedangnya kalau mainannya yang di X-nya ada tombol pedangnya makin panjang. Iya, bisa panjang. Bisa panjang. Tapi ya ini lebih ke armor knight kan. Iya. Kalau menurut aku ini kan ini archer. Ini di antara spearman. Kalau dia lebih ke western knight armor. Kalau buat teman-teman yang main Mobile Legends mungkin taunya itu Zilong. Oke, saya nggak tahu. Saya percaya saja. Tangannya ada 3, pedangnya ada 2. Tangannya tangan kungfu, tangan megang pedang, sama tangan agak semi relax begini tangan. Pedangnya 2. Tapi ini keren sih kan. Jadi yang membedakan nih sama artikulasinya nih. Ini kan lehernya lebih ya sama lah kayak yang lain kan. Cuman yang membedakan tuh di sini ada shoulder pad-nya. shoulder pad-nya. Jadi ini di sini. Oke. Jadi ini bisa digini. Kalau SAF yang lama tuh, yang Titan yang lama, dia shoulder pad ini tuh nyambung sama ini. Nyambung sama... Jadi terbatas dong artikulasinya. Jadi nggak bisa gini. Oke. Mungkin bisa ya, kayak gini dikit bisa kali, cuma nggak bisa yang... Iya. Jadi ya, kalau tangannya ke atas ya, ini kan ke atasnya gara-gara gini kan. Ya. Kalau ini ya diem, dia ke atas dari sela-sela sini. Jadi artikulasinya. Jadi itu terbatas kan. agak Mentok terbatas. kan sama ininya mentok pasti. Cuma ini warna ungunya, matanya ungu. Yang aku ngeh dari SAF ini, dia tuh armor atas, bagian atas sama bawah tuh kepisah. Ini kepisah nih. Iya. Beda armor. Untuk artikulasi tambahan, jadi nggak keganggu. Kalau dia tempelin aja bisa loh Bisa, kalau misalnya dia bikin begini aja udah cukup. Cuma nggak lah, mereka ditambahin dikit aja lah biar lebih mungkin suit accurate kali sama emang kostumnya. Sama aku baru inget trivia. Kan tadi aku bilang di tiap armor dia ada logo-logo di tangannya. Logo-logonya masing-masing di tangan itu logo-logo bahasa Grongginya form dia. Iya. Jadi yang di tangan itu tulisan Dragon, tangan ini Pegasus, ini Titan. Desain armor itu sih aku suka banget. Dua-duanya dong. Dia secara lore-nya, bukan lore sih. Secara di serinya dia gerakannya nggak pernah yang over banget. Soalnya armornya berat banget. Berat ceritanya. Dia lebih tank. Jadi paling kalau aku mau posein badass dia lagi mau jalan ke musuhnya paling aku bikin gini aja. Buat teman-teman nih, mungkin yang belum pernah nonton Kuga dulu, tapi pengen tahu Kuga yang Titan ini kayak gimana gerakannya. Kalau kalian main Mobile Legends nih, analogi Mobile Legends. Anda dibayar berapa ya Mobile Legends? Jadi belum pernah kerja sama Mobile Legends. Siapa tahu Mobile Legends mau kerja sama. Jadi bersedia gini, cuma ya, bersedia. Jadi yang pose kayak gini tuh Fredrin. Fredrin tuh kalau misalnya jalan kan kalau misalnya kalian mau badass, dia jalan ke musuhnya sebelum ditusuk, mungkin pose gini aja kali. Aku ingat dia pose berubah dari Titan biasa jadi Titan Rising lagi disekap sama yang Sabit ya, bukan? Sabit. Lagi disekap sama Sabit kan. Terus tiba-tiba kesetrum-setrum. Iya. Kalau bisa. Keren. Ini kan 3 kan? 1, 2, di sini. Sangar bertiga. Tinggal Kacia beli Rising Mighty taruh depan. Ya Kacia beli di 1,5-an lah dong. 1,5. Satunya? Satunya, 1,5. 1,5. Ada lupa ya. Itu Kacia beli hari Kacia PO atau Kacia beli kayak berapa hari habis? PO tapi by air. Gitu. Kita anggap aja ongkirnya 100 sampai 200 ribu ya. Cuman kita lihat nih sekarang harganya. Di toko online. Toko online. Ya. Dragon dulu ya. Tuh ragu. Rising Dragon 1,4. 1,4. Iya nih Kacia dapatnya sekitar 1,5. Sekarang 1,5. Dan Kacia bayar lebih mahal soal biar datang lebih cepet kan, by air. Terus Pegasus 1,5 juga. 1,5-an. Ada yang jual 1,9 juga. Terus Titan sekarang. Dia main the long game itu. Titan 2. Memang form favorit, paling keren. Nah, Kacia tuh dapatnya di harga 1,5. Titan. Oh iya, udah untung banget kalau gitu. Mighty berapa?
Mighty Rising malah Mighty. 2,2. Ambil lah Rising Mighty biar komplit. Ini tinggal ini depan nih lagi begini. Atau nggak lagi nendang. Iya. Sebenarnya gini Dam, KC itu tertarik untuk koleksi Kuga. Cuma sayangnya SAF itu nggak pernah ngeluarin monster-monsternya Kuga, gronggi-gronggi yang lain nggak keluarin. Kalau misalkan buat ini masukan buat Bandai sih ya. Yes. Keluarin aja limited monster-monsternya. Oke. Karena pasti ada orang yang mau majang itu dibikin cerita sama mau tarung sama monsternya gitu. Aku paling inget ya, yang paling banyak dikeluarin Kamen Rider monsternya itu seri Forze. Ya udah. Oke, balik lagi ke figur yang ini. Dengan pose begini menurut aku Kacia kurang Rising Mighty. Di depan ya. Nah, di depan atau Terus enggak di belakang di atas lagi nendang gitu kan. Untuk harga yang Kacia dapat 1,5 itu kita potong deh. Kita potong 150.000 untuk pengiriman by air. Yes. Jadi Kacia dapat 1,3 50 per figur. Oke, ini aku tanya ke Kacia dulu. Skor Dragon dulu. Dengan harga 1,3 Kacia dapat SAF Dragon dengan aksesorisnya dia. Kalau Kacias ya, ini nilai total rata-rata aja langsung ya. Oke, Rata-rata aja. 9 sih. 9. Karena emang posturnya bagus, artikulasinya juga cakep, detail-detail di itemnya, di aksesorisnya juga bagus. Udah dapat ya, dapat semua. Jadi ini sebenarnya figur yang komplit ya. Sebenarnya mau kurang apa lagi? Kalau dari aku ya, di harga 1,3 dapat satu figur ini masing-masing, aku bisa kasih ya 9,5 jujur. Aku lebih tinggi. Soalnya agak bias aku. Kuga rider favorit aku. Oke. Tapi kalau aku nggak bias 9. Ya, oke. Soalnya ya kurang apa lagi sih jujur. Emang desainnya Kuga simple. Iya. Kalau menurut Kacia paling oke posenya gimana? Paling oke. Ini udah pose paling oke Dan. Ya sebenarnya bisa lagi tergantung sesuka kalian ya. Karena kan menurut kita kan punya imajinasi pose-pose terbaiknya masing-masing. Yang paling oke dari Kuga adalah aktornya jadi aktor gede. Si siapa namanya? Joe Dagiri. Joe Dagiri. Oke, untuk figur ini Caca kasih skor 9 semua. Aku juga kasih skor tanpa bias 9 semua. Jadi Ciamik. Ciamik lah, udah Ciamik. pasti Ciamik lah, Kuga. Oh, Nih. mungkin bisa Ini. 10 kalau ada tiap figur ada aksesoris ini. Nah, kan? ini 10 langsung perfect, nilai sempurna nih. Itu dipajang gini semua dah langsung. Ini. Udah, itu cukup dari kita. Oke. Kalau gitu, thank you teman-teman buat waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Yes. Juga apalagi Dam? Bunyi lonceng Aha. di bawah video. Habis itu komen kalau kita ada kesalahan atau ada tanggapan. Ya, kalau mungkin kalian juga mau kita unboxing Figur action lain. figur-figur lain, atau juga kalau misalnya kalian ada trivia-trivia atau Easter egg yang mungkin kita belum sebutin, boleh juga ditambahkan. Kita ngobrol dalam situ. Share. Yes, share Ke semua di grup-grup. kalian, grup Discord, grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram. Oke, thank you for watching. Love you all. Peace. And Signing out. Godspeed.